Baik-baik hadirin yang kami banggakan, kita akan segera menyambut kehadiran Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat datang yang kami banggakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Mawardi Yahya. Kami persilakan. Merupakan evaluasi terhadap kinerja secara keseluruhan OPD selama tahun 2021 dan 2022. Itu ini merupakan suatu hal yang biasa dalam rangka mewujudkan visi misi Bapak Gubernur yang sudah tertuang di dalam 16 program kegiatan. Dan ini mendapat koreksi yang cukup banyak dari Pak Gubernur pada seluruh OPD agar ini meningkatkan kinerjanya di sisa masa jabatan beliau 1 tahun yang akan datang. Baik, karena juga nanti kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan tuntas kepada semua OPD yang berada di bawah di dalam lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Juga melakukan koordinasi secara utuh kepada seluruh pemerintah kabupaten kota karena berkaitan pembangunan Pemprov ini juga menyangkut wilayah di 17 kabupaten kota. Semua OPD semua dievaluasi karena di 16 kegiatan itu semuanya di 42 OPD. Salah satunya apa, Pak? Untuk 4 tahun yang menonjol saya kira ini pembangunan yang tetapi tetap saja merupakan suatu koreksi yang harus tetap kita waspadai walaupun ada beberapa item yang baik. Contoh misalnya kita tetap bisa mempertahankan suasembada pangan dengan hasil walaupun pada tahun ini semester sekarang itu menurun 200.000 ton. Terus yang dari 2,7 juta seperti semester yang lalu pada tahun 2021 sekarang baru 2,5. Termasuk juga dikoreksi adalah kaitan dengan capaian infrastruktur yang memberikan sentimen positif dari masyarakat bahwa geliat ekonomi juga bisa sedemikian rupa. Selanjutnya, hal yang sangat ditekankan oleh Bapak Gubernur dalam rangka adalah sumber mandiri pangan yang bisa mengkoreksi tingkat inflasi yang sedemikian signifikan, infrastruktur yang memberikan sentimen positif dari masyarakat bahwa geliat ekonomi juga bisa sedemikian rupa. Selanjutnya, hal yang sangat ditekankan oleh Bapak Gubernur dalam rangka adalah sumber mandiri pangan yang bisa mengkoreksi tingkat inflasi yang sedemikian signifikan. Untuk itu semua OPD harus melibatkan dan kami juga akan merencanakan melibatkan para Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk menjadi perpanjangan tangan kami di samping para pendamping pertanian yang sudah kami rekrut. Jadi nanti kayaknya kalau tidak melibatkan pihak keamanan yang secara teritorial berada di wilayah kerjanya masing-masing. Ada lagi? Tadi ada dari Kementerian Keuangan mendapat 10 miliar ya Pak ya? Itu yang berkaitan dengan kita bisa mempertahankan inflasi secara baik di bawah inflasi yang direncanakan atau yang ditetapkan secara nasional. Kami berharap nanti kita juga bisa menekan untuk itu kan inflasi di bulan Mei, Juni, Agustus. Nah kami juga berharap nanti untuk triwulan keempat juga tetap kita bisa pertahankan dalam posisi yang baik. Langkah-langkahnya apa nih Pak untuk mempertahankan tingkat inflasi tadi Pak? Langkah-langkahnya pertama adalah memberikan BLT yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang melalui dana
DIY, dan kami juga diminta untuk mengawasi itu dana desa, untuk mengawasi apakah dana desa itu tepat pada sasarannya pemberian BLT-nya. Terus yang kedua, yaitu kita melaksanakan ada dua metode. Yang pertama operasi pasar untuk tanaman ketersediaan pangan berupa beras. Yang kedua, pemberian beras secara cuma-cuma kepada sektor daerah-daerah yang memang wilayah. Nanti kita koordinasikan dengan pemerintah kota Palembang dan Lubulingga. Iya. Itu yang pertama adalah untuk UMKM, terus bansos, lantas peningkatan produksi lain. Tetapi jika itu tidak habis, nanti akan bisa direlokasi untuk peningkatan pendidikan. BLT yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang melalui dana DIY, dan kami juga diminta untuk mengawasi itu dana desa, untuk mengawasi apakah dana desa itu tepat pada sasarannya pemberian BLT-nya. Terus yang kedua, yaitu kita melaksanakan ada dua metode. Yang pertama operasi pasar untuk tanaman ketersediaan pangan berupa beras. Yang kedua, pemberian beras secara cuma-cuma kepada sektor daerah-daerah yang memang wilayah. Nanti kita koordinasikan dengan pemerintah kota Palembang dan Lubulingga. Iya. Itu yang pertama adalah untuk UMKM, terus bansos, lantas peningkatan produksi lain. Tetapi jika itu tidak habis, nanti akan bisa direlokasi untuk peningkatan pendidikan. Kayaknya uangnya disalurkan pada APBD perubahan ini. APBD perubahan ini baru masuk kan 10, sekian itu baru masuk. Kita juga akan merencanakan dulu sesuai dengan apa yang sudah ada dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut. Sektor pertanian gimana Pak? Apanya? Kita tidak bisa mentarget, kita hanya bisa mempertahankan, mengambil langkah-langkah untuk bertahan atau menurunkan. Ya. Kalau kita target turun jadi 3, posisi sekarang sulit, nggak bisa begitu. Tapi kita bertahan saja sambil bisa berusaha untuk bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat agar sentimen pasar tidak menjadi bumerang sehingga inflasi tidak bisa kita kendalikan. Oke. Kalau dari sektor pertanian Pak, gimana Pak? Sektor pertanian? Sektor pertanian kita tetap, ini kan musimnya agak tidak bersahabat, ya. Musim kemarau kita adalah musim kemarau basah. Tanah pertanian khususnya pasang surut. Pada posisi sekarang itu belum bisa kita tanam karena air laut masuk sampai ke sekitar Sebungkus sini, sehingga air laut itu masuk ke sawah. Kami berharap nanti pada pertengahan Oktober itu hujan sudah cukup deras dan bisa menekan air laut untuk sampai ke muara. Sudah disampaikan oleh Pak Sekda bahwa terkait dengan musim saat ini Sumatera Selatan itu 72,2% adalah lahan rawa. Rawa itu adalah pasang surut dan lebat. Nah, saat ini memang kita 3 tahun terakhir tidak pada posisi yang menguntungkan, di mana musim kemarau kita boleh dikatakan tidak ada kemarau, sehingga lahan lebak yang luasnya sampai 159.000 itu mundur tanam, bahkan ada yang tidak tanam. Tapi kita tentu saja tidak bisa berdiam diri, seperti yang disampaikan Pak Gubernur bahwa beliau menginginkan produk, ya, dengan produk sehingga kita akan berupaya